Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan yang di tempat ini dan juga yang ada di rumah sedang mengikuti ibadah online. Kita boleh bersyukur dan bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Kristus Yesus, kebangkitan Tuhan yang sudah menebus segala dosa-dosa kita, dan kita boleh bersyukur, kita boleh bersuka cita karena kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Kau sudah bangkit buat kami. Kau sudah menang atas maut Tuhan, dan Kau sudah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini, di hari yang dikuduskan oleh umat-Mu, diagungkan karena hari ini kami merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan, menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa kami percaya kepada pribadi yang hidup, Allah yang selalu menyertai umatnya, yang nyata kuasanya, Allah bagi yang hidup dan yang mati, Allah yang berkuasa, yang menyertai kami selalu. Kami siap melayani-Mu, kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap berbakti kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Mari bisa tengok kanan kiri, ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah kebangkitan Kristus Yesus, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kita bersama juga kita kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Dan saya bisa mengangkat semi dari kita. Menjadikan
Ibu Saudara, apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kiranya dapat bertumbuh bersama dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ubaja Soleman atas pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah minggu depan, ibadah pagi tanggal 11 April 2021, pemimpin pujian Ibu Maria Santajaya, Singar Ibu Yanto, Saudari Ayuna, LCD Ibu Anita, penyambut jemaat Bapak Ibu Jaka, pembawa firman Bapak Pendeta Budi Jahartono. Tema membangun dalam kasih. Petugas ibadah sore, pemimpin pujian Bapak Rudi Ferdian, Singar Ibu Yani, Saudari Gevena, LCD Saudara Sigal, penyambut jemaat Bapak Safono, Bapak Nasam, pembawa firman Bapak Budi Jahartono. Tema membangun dalam kasih. Bingkisan Paskah Natal besok hari Senin tanggal 5 April pukul 10 pagi akan dibagikan bingkisan Paskah untuk anak-anak. Orang tua bisa ikut mendampinginya. Waktunya hanya 1 jam saja untuk sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan air atas 14 orang. 1 Bapak Timotius Budi Sanjaya, 2 Saudara Stephen Wirawan, 3 Saudara Kristiani Wahyu Putri Maharani, 4 Saudari Syahrani Natania Setiawan, 5 Joane Nataniela Feling Waluyo, 6 Saudara Gabriela Yuet Hantoro, 7 Saudara Kesia Stefania JJ Angelman, 8 Saudari Clarissa Evelyn, 9 Kesia Aprilia Rentan dan Datu, 10 Jacqueline Sivel Kabugova, 11 Hosia Artureta JJ Angelman, 12 Justin Aprilio Ricardo, 13 Jericho Delano, 14 Oni Roma Doni. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Tias tanggal 30 Maret, Bapak Rudolf 30 Maret, Saudari Marcella Ivena Putri 3 April, Bapak Suwodo 4 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan, dan berkat-Nya yang melimpah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalvari adalah bukti pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kasih-Nya memberikan pengampunan, memberikan pemulihan buat setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai satu.
kasih-Mu itu Tuhan tak terbatas. Dan kami mengakui bukan hanya karena Engkau memberi sesuatu yang baik dalam bentuk materi yang Kau nyatakan dalam hidup kami setiap hari, tapi lebih-lebih diri-Mu Kau korbankan di atas kayu salib, dan Engkau bangkit dari kematian untuk menunjukkan bahwa kemenangan itu sudah nyata di depan mata kami. Dan kami tidak takut lagi Tuhan mengalami ketakutan, kegelisahan, karena Engkau telah bangkit untuk kami mengalahkan mati, mengalahkan maut. Dan itu Tuhan membuat hati kami hari ini kami berdiri tegak dan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Itu adalah sebuah kenyataan. Kami tidak lagi takut dengan tantangan besar apapun, karena ada Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Hari ini kami bersyukur karena Engkau beri kesempatan kami menerima sabda firman-Mu. Sabda yang hidup dan kudus itulah yang membuat hati kami hari ini bersukacita, karena janji-Mu itu benar dan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semuanya. Kami mohon urapan-Mu, hamba-Mu maupun jemaat sama-sama diurapi dengan roh yang sama, yaitu roh yang kudus dari Engkau, memberkati dan menguatkan kami. Hikmat-Mu menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang siap katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini bingung ya, yang senyum dan gak senyum sama saja karena wajahnya tidak kelihatan. Tapi mata yang berbinar itu pasti kelihatan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali karena saya diberi kesempatan kembali untuk melayani Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Majelis, Pak Gembala, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Didi, terima kasih untuk semua yang saat ini hadir. Bersyukur karena bisa ketemu lagi dalam anugerah Tuhan. Walaupun untuk saudara rasanya pandemi ini lama sekali kita kita alami, tapi yakinlah kita bisa melalui semua ini dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, penuh harap. Saya saudara diberi tema sebenarnya kasih yang memulihkan, tetapi kan hari kebangkitan kasihnya tak ganti dengan kebangkitan memulihkan. Saudara mungkin tidak setuju, tapi di dalamnya nanti ada cerita tentang kasih itu. Jadi tetap sama, tapi coba untuk kita pikirkan bersama, apakah kasih kebangkitannya betul-betul memulihkan hidup kita. Kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kitabnya hanya ayat ini yang kita akan baca, saudara. Tidak banyak-banyak lari baca kemana-mana, cuma ayat ini yang kita coba merenungkan dengan sungguh-sungguh. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sudah? Saya membacakannya ya saudara. Roma pasal 8 ayat 31 mulai sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Indah sekali saudara, karena saudara tema pemulihan itu adalah tema yang saat ini atau akhir-akhir ini itu selalu disenangi dan diapakan ya saudara, digelorakan sedemikian rupa. Terjadi pemulihan baik pada peristiwa tentang Natal, Paskah, sampai peristiwa apapun, nuansa yang namanya pemulihan kadang menjadi lebih disukai. Saya mau bertanya, sebenarnya apa sih maksudnya pemulihan kok sampai digandrungi sedemikian rupa? Lalu kemudian gereja mulai menggelorakan itu dengan konsep bahwa pemulihan itu terjadi dalam hal bentuk-bentuk sifatnya fisik, material, saudara. Miskin, kamu akan jadi kaya. Hidupmu sakit, akan jadi apa? Sehat. Hidupmu dulu menderita, sekarang menjadi penuh dengan sukacita, kemenangan yang seperti itu dalam bentuk adalah ditambahkannya banyak material dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah gelora yang sangat diharap-harapkan. Ya memang manusia yang penuh dengan kelemahan fisik ini, itu kalau diomongi tentang kenikmatan fisik, itu pasti akan menyukai sama sekali. Betul, saudara? Ya, siapa yang tidak suka miskin jadi kaya? Siapa yang tidak suka sakit jadi apa? Sehat. Siapa yang tidak suka? Semua suka. Tetapi persoalannya adalah, apakah Allah menganggap pemulihan itu adalah soal itu? Pertanyaan. Jika Allah itu hanya memiliki pikiran tentang pemulihan itu adalah berkaitan dengan materi saja, saya menyatakan kalimat ini, saudara. Tidak perlu Yesus turun ke dalam dunia. Benar. Kalau Allah hanya ingin memikirkan pemulihan itu diartikan akan terjadi pemulihan dalam bentuk fisikal, dan itu yang diutamakan oleh Allah, yang menjadi fokusnya Allah, Yesus tidak perlu turun, mati disalib lalu bangkit, tidak saja. Sorry saya ngomong gitu. Karena yang perlu turun adalah orang kaya, orang hebat, orang luar biasa, itu sudah cukup. Bukankah nabi-nabi dulu sudah datang untuk menyatakan kemuliaan dalam bentuk mujizat dan lain sebagainya? Tapi Yesus perlu turun, dan puncak tugasnya adalah di kayu salib, dan kematiannya diwujudkan dengan kemenangan baru dalam kebangkitannya. Itu ingin mengatakan pemulihan sejati bukan hanya di fisik, tetapi yang paling hebat adalah spirit. Karena Yesus ingin orang percaya itu dipulihkan, dalam artian adalah menjadikan sebagaimana seperti semula Allah inginkan. Kata pulih itu kan sebenarnya adalah kembali seperti semula, betul? Benar nggak? Ya. Kok saya pulih dulu sakit, dulu sehat, lalu sakit, kemudian apa? Sehat. Itu pulih loh. Dulu kaya raya, kemudian menjadi miskin, lalu kembali kaya lagi. Itu pulih. Ya, dalam hidup orang Yahudi atau orang Yunani, maaf bukan Yahudi, orang Yunani itu punya dua konsep tentang hidup. Hidup itu tragedi atau hidup itu komedi. Sudah ngerti gambaran wajah orang yang hanya bibirnya itu melengkung gini? Pernah lihat? Saya sebenarnya ada di PowerPoint, tapi karena beda versinya, jadinya tidak bisa muncul. Jadi kalau muncul melengkung gini, itu disebut dengan komedi, seperti orang tersenyum gambarnya. Tapi kalau dari bawah ke atas turun gini, itu disebut tragedi. Mengapa seperti itu? Wajah yang seperti ini kok disebut komedi? Hidupnya itu dulu luar biasa indahnya, lalu dia turun menjadi sengsara, tapi diakhiri dengan apa? Indah lagi. Itu hidupnya komedi, maka penuh dengan senyum. Betul ya saudara? Hidup saudara dulunya indah, mengalami kebangkrutan, lalu kemudian kembali lagi baik, maka orang itu menyebutnya apa? Komedi. Tapi kalau dari bawah, kemudian dia hidupnya luar biasa meningkat baik, tapi karena kecerobohan, nikah kok sudah baik-baik selingkuh gitu ya saudara, lalu dia hancur kebul hidupnya, itu hidup namanya tragedi. Dan kalau model yang seperti ini dan dalam bentuk tragedi maupun komedi, itu persoalan fisikal yang dinilai.
Tapi Allah ingin lihat di hati, batin kita, kerohanian kita. Sehingga kalau saudara ketemu dengan ayat pasal 8 tetap sama. Mari kita lihat Roma 8 ayat 29 sebelum ayat 31. Ini yang disebut pemulihannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu ditentukannya dari semula untuk menjadi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau ketemu dengan pemulihan ini, tujuan Allah mula-mula untuk memulihkan kita adalah kita menjadi segambar lagi dengan siapa? Anaknya. Menjadi serupa dengan Bapa yang menjadi serupa dengan Allah yang di surga itu. Maka kalau itu benar, tujuan Tuhan bukan mulai dari fisik, tetapi mulai dari apa? Rohani. Yang mau dibaptis siapa? 11 orang, wah namanya cakep ya mas. Aku nih ndelok mau bingung, bingung apik-apik, bapaknya pintar, ibunya pintar. Lain dongake, kenapa itu nama pas lahir itu tentunya dengan waduh, doa puasa itu kasih nama bagusnya minta ampun. Zaman isi jenenge tukikin paimin jauh enggak ya. Tapi luar biasa, saya hanya ingin katakan, mas, Anda dibaptis itu tujuan semula pemulihan batinmu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan kok dibaptis lalu protes dengan Pak Budi, Pak dibaptis kok udah purposo terus tambahan. Ojo wedi, jangan takut. Karena tujuan Allah dibaptis bukan untuk dilindungi secara fisikal saja, tapi rohanimu hebat, pulih semua. Sehingga kalau zaman dulu kita melihat sikap hidup orang dunia, saya membandingkannya ketika manusia Allah itu rusak oleh karena dosa, dan akibat dari dosa itu saya menyebut istilah orang-orang teolog disebut dengan istilah total depravity. Total depravity itu adalah rusaknya total. Jadi kalau ada orang rusak masih bisa, saya punya HP rusak saudara, hanya layarnya karena sering jatuh layarnya rusak, tapi layarnya bisa dicopot lalu diganti baru, tapi dia sebenarnya tidak rusak total karena hanya sekedar apa? Layar touchscreen-nya yang rusak. Betul, bisa diganti. Total depravity tidak bisa diganti sama sekali. Manusia berupaya untuk rusaknya itu diganti dengan apa? Waduh, mulai semedi, mulai ilmu agamanya diperdalam, hidupnya mulai ditata sedemikian rupa. Saya tanya, kalau sudah rusak di toko kaya opo ya iso HP, nggak bisa bagus, nggak bisa pulih seperti apa? Semula, enggak, karena rusaknya total. Beda dengan yang dilakukan Allah pada ayat yang kita baca hari ini. Karena rusaknya total, yang memperbaiki dan menyelesaikannya adalah siapa? Allah sendiri. Beda ya. Saya merasa ini beda banget. Obaja dulu itu rusak minta ampun sudah. Kalau saya lihat masa lalu saya kadang-kadang ya isin, malu. Kalau saya boleh nonton video saya di masa lalu saya, kok ya bisa ya nyolongan barang itu ya, mencuri, ngelatih nyopet barang itu ya. Rusak banget itu. Tapi ketika rusak itu Allah yang melakukan pembenaran, Allah yang melakukan tindakan yang ajaib itu. Mati disalib, bangkit lagi. Sehingga ayat 31 dimulai dengan kata-kata menarik. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini yang menariknya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seluruh bahasa Indonesia, terjemahan dalam bentuk terjemahan lama maupun baru, terus kemudian bahasa Indonesia masa kini dan lain sebagainya, menyebut dengan istilah kalau jika Allah di pihak kita. Tapi bahasa Inggris, hampir seluruh bahasa Inggris bandingkan, dan bahasa Yunani juga saya coba mempelajari, itu bukan Allah di pihak kita loh Bapak Ibu. Saya suka justru bahasa Inggris atau bahasa Yunani, karena dalam bahasa aslinya itu menyebut dengan gini, if God
is for us. Coba pikirkan. If God is for us, jika Allah untuk kita, jika Allah adalah untuk kita, pertanyaannya siapa yang sanggup melawan? Ini beda banget ya. Yang satu adalah apa? Kalau Allah di pihak kita, tetapi ini jika Allah untuk kita. Saya ketika merenung ini, maka saya menyimpulkan bahwa pemulihan itu dimulai dari Tuhan dan tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Karena hidup kita kalau sudah ketemu dengan Tuhan, tidak ada hidup kita lagi. Hidupku adalah Kristus dan matiku keuntungan. Itu tetapi Paulus yang baik. Jadi kalau benar ini, maka mulai segala pemulihan dalam hidup adalah Tuhan yang melakukan dan isinya tentang Tuhan. Maka ayat yang ke-31, jika Allah adalah apa? Untuk kita. Terjemahan ini menarik karena dia memikirkan dengan pemikiran gini, menurut Bapak Ibu, pemberian Allah, pemberian apa yang paling besar dan penting dalam hidup kita? Saya tanya, pemberian apakah yang Allah berikan untuk kita itu adalah sesuatu yang paling penting? Pemberian apa? Saya menjawab, pemberiannya adalah dirinya Allah sendiri diberi. Itu paling penting. Betul. Bapak-bapak saya tanya, Pak, pernah nggak sakit hati? Pernah nggak saya ngomong sakit hati? Saya soalnya bapak yang sering pergi ke luar kota, pergi kemana gitu ya. Bapak-bapak kalau sudah pulang dari luar kota, anaknya datang, saya disambut apanya dulu? Ibunya kok jujur banget, oleh-oleh gitu ya. Yo jujur banget aku. Oleh-oleh bapaknya katanya, bapaknya betul ya. Ini bapaknya, bapak datang, lari dari jauh. Yang dirangkul siapa? Oleh-oleh. Bapak masuk, baru bapaknya lagi ditemani. Nah ibunya yang dimulai dicari dulu istrinya itu. Dipeluk siapanya? Loh, anaknya pergi kok, bapaknya yang pergi pulang itu. Pasti istri beda dengan siapa? Anak. Bos dikai oleh-oleh, orang dikai oleh-oleh, yang penting bojoku mulai. Nah gitu saudara. Ini beda banget. Dalam kekristenan yang dewasa dengan kekristenan yang tidak dewasa, perbedaannya hanya ini. Saudara, itu ketika selesai dipulihkan, itu dasar berpikirnya adalah mana yang paling penting dalam hidupmu tentang pemberian Allah. Berkatnya Tuhan, kasih dalam bentuk adalah karya-karya besar Tuhan berupa mujizat, pemberian berkat yang lain, atau pribadi Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saudara. Itu serius. Paulus makanya dengan sungguh-sungguh mengawali dengan kalimat, jika Allah adalah untuk kita, siapa yang sanggup melawan kita? Ayo saudara, saya merenungkan ini, saya memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa ternyata kalau Allah sudah diberikan, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Betul. Allah saja diberikan untuk kita kok. Saudara mau minta apa? Saudara ngomong, Pak, waduh, lebih enak kan? Bukan Allahnya, berkatnya yang banyak, nikmat luar biasa, pasti saya dapat kesenangan. Kesenangannya masih sangat duniawi dan material dan jasmani banget. Maka gambaran orang ketika ketemu dengan Allah tidak ada gambaran jasmaninya. Di sana tidak ada kawin mengawinkan, kan betul ya? Kita di surga ketemu Tuhan kan ada kawin mengawinkan, ya. Bukan berarti di sana waduh lah, kok aku ketemu bojoku, kok aku lari di bojoku, duduk bojoku gitu ya. Bukan itu maksudnya. Di sana sudah tidak punya hasrat untuk berkata, aku itu suamimu, aku itu istrimu, lalu seperti hidup di dalam dunia. Model seperti itu kan modelnya orang-orang Muslim yang satunya, betul. Manusia kok nikmati 70 bidadari dalam hubungan seksual itu, waduh, otak saya itu tidak bisa mikir karena ketemu Tuhan bagi saya tidak cukup. Kalau saudara ketemu Tuhan tidak cukup, sorry saudara.
Kerohanian kita masih kanak-kanak. Bapak Ibu, saya punya rekan baik sepelayanan seorang dokternya itu setahun lalu, maaf sebelum pandemi lah, setahun lalu lebih itu sudah ditawari mau nggak menjadi kepala rumah sakit daerah Semarang. Dia dulunya wakil, lalu pengen diapakan? Dinaikkan karena kepalanya sudah cukup pensiun lah, dia mau naikkan. Dia ngomongnya gini itu saudara, Pak, kalau saya jadikan dan dipaksa harus jadi kepala rumah sakit ini, lebih baik saya keluar. Dia nulis surat sedemikian rupa, lalu dia kirimkan kepada kepala dinas kesehatan, lalu ngomong saya keluar dari tempat ini, kalau tidak boleh keluar saya minta salah satu puskesmas paling kecil, saya mau jadi kepala puskesmas di situ. Ini orang ini Kristen baik dan saya jamin tidak gila. Kalau saya mau mikir kan gila, ini orang gila ini. Mau dijadikan kepala apa? Rumah sakit kok milihnya apa? Puskesmas ini? Iya gitu. Baru ngerti setelah saya ke rumahnya, saya tanya, loh Pak, mas didadek ke kepala rumah sakit kok orang gelem gitu, karepe piye? Jawabannya sepele. Nah aku dari kepala rumah sakit, aku wedi, aku tidak melihat Yesus lagi, tapi melihat Bapa. Saudara tahu, kepala rumah sakit itu, maaf, walaupun dunia kepegawaian itu semua sudah baik dalam artian tidak ada korupsi menurut informasi, kenyataannya tidak. Dia malah ngomong, Pak Ubaja mau, saya jadi kepala rumah sakit 3 tahun kemudian saya masuk penjara, lebih korupsi. Saya ngomong, wah ini dokter baik banget, dokter orang yang duit misalnya. Nah, jadi kepala puskesmas kecil, tidak terkenal lagi, tapi dia mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Hati yang seperti itu, sungguh saya ngomong, dia hanya punya kekuasaan Yesus Kristus, bukan materi. Teman-teman yang mau dibaptis 14 orang, kepuasanmu cuma satu, saya beritahu, Yesus Kristus. Sepanjang hidupmu tidak ada kepuasan lain. Kalau kau mengerti pemulihan sejatimu adalah hidupmu dipulihkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka kepuasanmu hanya satu, Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang lain. Loh Pak, apa nggak boleh saya cari uang? Boleh, tapi uang bukan menjadi sesuatu yang akan kau dewa-dewakan. Maka ayat ini wujud dari pemulihan yang Tuhan nyatakan itu adalah wujud dari pernyataan dari Allah adalah untuk kita, itu dikatakan dalam ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, terus tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wah, ini pemikiran yang amat dalam, saudara. Kalau Allah saja mau menyerahkan, gitu loh, anaknya, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan dia untuk kita? Rabi Yahudi menyebut konsep berpikir ini dengan istilah the greater pleasure. Istilahnya, Rabi Yahudi punya konsep berpikir itu. Maksudnya gini, untuk hal-hal yang besar itu benar, maka pasti hal-hal yang kecil itu juga benar. Nanti istilah maksud saya, kalau ada hal-hal yang gede itu dianggap sudah benar, maka kalau ada hal-hal yang kecil yang termaktub di dalam yang besar tadi, itu juga pasti benar. Kalau Yesus saja sudah diberikan, masa kita tidak dijamin kehidupan kita? Itu maksudnya. Lembaga Allah saja tidak menyayangkan anaknya. Gitu.
contoh saudara untuk hal pemikiran orang Yahudi, dan Paulus memakainya itu dengan istilah the greater the lesser ini. Saya hanya umpamakan gini, Bapak Ibu pernah diajak makan apa itu namanya, istilahnya can you you can diwali-wali ya saudara. Bahasa Indonesia bahasa Inggris kan kualian gitu ya. Saya tanya, pernah nggak diajak makan model seperti itu, atau saya mungkin diajak makan suatu saat gitu ya, lalu tiba-tiba saya ngomong dengan Pak Budi, diajak, Pak, nah aku makan ini boleh ya? Atau mungkin, Pak, nah aku minum yang sono itu boleh nggak? Ya ora usah tekon, wong soalnya kabeh kuwi wis dibayarnya, wis dibayar, ya semua boleh dimakan ya gitu tuh saudara. Sama, kalau Allah saja yang gede dan yang penting sudah diberikan, masa persoalan hidup kita yang kecil-kecil Allah tidak berikan? Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya ingin memikirkan ini. Allah memulihkan rohani, yes. Jiwa, batin, perasaan, daging kita itu masih dalam perjuangan. Karena kita belum ketemu Allah secara tatap muka di surga. Maka jiwa kita, daging kita yang penuh kebutuhan itu banyak tantangan. Benar nggak? Benar. Apa ada yang Kristen tiba-tiba COVID-nya ketemu ngomong, wah Kristen nih, tak balik bayar yang ini norak kira-kira. Ya tetap kena, gitu ya, betul ya. Apa kalau ada apa kita Kristen sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah, tiba-tiba apa namanya persoalan dalam hidup kita ketika pandemi ekonomi goncang, lalu dia ngomong yang Kristen tidak usah goncang ekonominya. Ya tidak, semua goncang kita mengalami goncang. Itu tantangan yang harus kita terima sebagai orang-orang setelah dipulihkan. Tapi di dalam semua itu, kata Paulus, kata Alkitab yang kita baca hari ini, tidak akan sampai persoalan daging itu akhirnya menghancurkan hidup kita. Yakin? Benar. Saya punya keyakinan. Kalau saya meyakini Allah satu-satunya, Yesus satu-satunya, lalu saya dapat tantangan kesukaran amat sangat besar sekalipun, saya yakin saya tidak akan pernah bisa jatuh, tergeletak, mati, hancur. Nah, ya, Spurgeon, saudara pernah dengar nama ini atau tidak? Tapi dia teolog hebat. Dia ngomong, kalau Allah itu telah memilih kita menjadi anaknya dan hidup kita mulai dipulihkan oleh Dia, itu hampir sama dengan kita naik perahu besar, kapal besar, lalu kemudian ada ombak datang menghancurkan lambung-lambung kapal, menerpa hidup semua orang yang ada di sana sehingga orang goncang ke sana kemari. Tapi dia ngomong, yakinlah satu hal, engkau tidak terjatuh terlempar kalau engkau tetap berpegang pada kapal-kapal. Sama seperti Paulus, saudara. Kalau anaknya diberikan, maka hal-hal yang lain tidak perlu dikhawatirkan. Kok tergoncang, yes. Saya punya keyakinan, masalah datang, ya. Jangan takut, engkau tidak terlempar dan jatuh sampai sana. Yang baru akan dibaptis, engkau masuk gerbang di mana engkau akan masuk perahu itu, dan perahunya mungkin goncang nanti suatu saat. Yakinlah, engkau tidak akan pernah terhempas. Tenang aja. Saya berkali-kali dalam hidup ini mengalami hantaman-hantaman besar dan goncangan-goncangan, dan saya merasakan, aduh ini mati saja rasanya, hampir seperti itu. Tapi saya ingat, Allah menetapkan saya menjadi miliknya, dan Dia milikku. Saya tidak mau lepaskan, walaupun gonjangan yang luar biasa. Saya berkata, kalau Allah untukku, itu sudah cukup, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun. Untuk itulah Allah melakukan 3 perkara penting. Saya cepat. Yang nomor 1 adalah
Bagaimana supaya Allah tetap ada dalam menetapkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang digoncangkan tapi tidak hancur, tapi kita tetap hidup di dalam pemulihan yang Tuhan berikan. Ayat yang ke berapa ini? 32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang nomor satu, sudah sadarilah, di tengah hantaman apapun yang terjadi, Allah tidak pernah menggugat saudara, karena dunia pun tidak mampu menggugat dia. Karena kata siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, itu termasuk tantangan kepada dunia. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Kalau Allah sudah memilih kita, membenarkan kita, memulihkan kita, tidak ada yang menggugat. Saya sekali lagi bicara, ketika dipulihkan, itu dunia ini menghantam kita dengan kesulitan, kesukaran. Iblis bahkan menggocok kita sedemikian rupa supaya iblis membatalkan pemulihan yang Tuhan lakukan. Tapi Allah selalu berkata, tidak ada yang menggugat. Sudah ngerti menggugat? Di pengadilan itu kalau menggugat itu seperti apa, saudara? Kalau saya misalnya, saudara, saya dituduh menjadi seorang yang mencuri uangnya gereja gitu ya, saudara. Lalu saya masuk ke dalam sebuah pengadilan di kota Semarang, pengadilan negeri. Lalu saya tidak pengadilan negeri, maka saya tidak terima keputusannya. Saya menggugat ke pengadilan yang di atasnya, betul ya? Betul ya? Pengadilan yang tinggi. Kalau pengadilan tinggi saya tidak terima karena keputusan itu tidak adil, maka saya menggugat lagi kepada mahkamah agung, bukan mahkamah konstitusi. Kalau mahkamah konstitusi kan untuk menggagalkan atau membuat pra-peradilan tentang perundang-undangan, tapi ini ketidakadilan. Nah, Paulus ketika ngomong tidak ada yang menggugat itu karena persoalannya adalah seperti itu. Kalau yang membenarkan Allah, mampukah iblis menggugat? Mampukah orang lain menggugat? Sampai dia bertanya, apakah Allah yang membenarkan? Tidak ada yang bisa menggugat. Bagi saya, kalau sudah seperti ini, walaupun iblis memberikan tentang tuduhan-tuduhan baru, pernah nggak dalam hidup kita ketika kita percaya Tuhan dengan baik-baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi majelis pelayanan, lalu iblis membisikkan sesuatu, mendisik kowe wong elek, wong jahat, wong ini gitu loh, saya diingatkan kembali apa? Masa lalu kita. Kalau saudara ngomong ya, jelek ya, tidak baik ya, tidak pantas, dalam pelayanan itu sudah gagal. Tapi ketika itu diputar lagi, sadarlah satu hati, tidak ada yang bisa menggugat orang pilihan Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menggugat orang-orang pilihan Allah, tidak ada. Karena Allah sudah keputusan paling tinggi dan tidak ada pengadilan lagi yang lebih tinggi yang mampu menggugat orang-orang pilihan Allah. Maka dari itu, teman-teman yang baru pertama juga bisa beritahukan, engkau masuk pada awalnya, kalau engkau nanti dituduh oleh Tuhan, maka oleh iblis macam-macam, sadarlah, tidak ada yang bisa menggugat. Keputusan Allah untuk memulihkan hidupmu, tidak ada yang bisa menggugat. Tetap jalanilah hidupmu. Tapi bukan hanya tidak ada yang menggugat. Ayat yang ke 34 itu menarik. Ini maaf, saudara perlu ngerti susunan Alkitab kita dengan susunan Alkitab bahasa Yunani dan bahasa Inggris itu rupanya berbeda. Sebenarnya poin 2 yang disebut dengan ayat 32-nya itu ditaruh di belakangnya, yaitu siapakah yang akan menghukum mereka. Itu sebenarnya ada pada ayat 34, bukan ayat 33 ya. Jadi itu sebenarnya ayat 34. Sebab itu kalau saudara baca bahasa Inggris, kata-kata siapakah yang akan menghukum orang pilihan Allah itu tertulis di dalam ayat 34. Dan ini saudara harus mengerti supaya saudara mengerti, oh berarti ini poin sendiri gitu loh, maksud saya. Ini poin sendiri. Ayat 34 itu disebut siapakah yang menghukum orang-orang pilihan Allah. Lalu ayat 34, apakah Kristus yang telah mati
bahkan yang lagi telah bangkit, dan yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menurut ayat ini tidak ada lagi yang menghukum kita. Ya. Alasannya cuma 4 persoalan ini, bahwa Kristus telah mati, Kristus telah apa? Bangkit, Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan Kristus menjadi pembela bagi kita. Maka kita tidak akan lagi dihukum. Oleh karena itu tetap berpegang pada iman. Saya serius, berpeganglah bisa. Loh Pak, spesialisnya apa sih mati, bangkit? Oh itu kan sudah setiap tahun kita rayakan dalam Paskah. Saya memberitahu, Kristus telah mati itu sebenarnya adalah Kristus telah menanggung hukuman dosa. Hukum dosa itu apa? Maut. Sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi kalau hanya ditanggung, sorry saudara, Paulus memikirkan kalau Yesus tidak ditanggung, ya mungkin istilahnya apa? Dosa suatu saat akan muncul lagi. Dosa suatu saat akan mengintimidasi kita lagi. Dosa suatu saat akan bangkit lagi dalam hidup ini. Maka butuh Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit itu adalah Yesus telah mengalahkan hukuman dosa. Maut itu benar-benar sudah dikalahkan. Buktinya dia telah bangkit, tidak dikuasai oleh maut. Maka dia sebenarnya sedang menaklukkan, mengalahkan dosa, hukuman dosa itu. Ya, bersyukur saudara, serius saudara. Maka Paulus dengan lantang dalam kitab Korintus, di dalam kitab-kitab yang lain, itu katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Ya gara-gara gini, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Karena apa? Karena dosa masih hidup, tak pernah dikalahkan. Yesus disalib dan yang menanggung hukuman dosa, maut sudah dia ditanggung oleh dia, tapi belum ditaklukkan. Tapi dengan kebangkitannya, maut dikalahkan. Tapi tidak cukup. Yesus malah ngomong baru, Paulus ngomong baru dengan istilah duduk di sebelah kanan Allah. Wah. Saya agak sedikit panjang sedikit menjelaskan ini, karena berpikirannya adalah seperti ini. Kalau dia duduk di sebelah kiri, maka dia hanya sebagai bawahan dan atasan. Allah atasannya dia, yang sebelah kirinya pasti bawahan. Pernah nonton wayang? Pernah nonton wayang tidak Bapak Ibu? Pernah. Saya nonton wayang seneng. Tadi malam nggak bisa tidur, nyetel wayang saudara di sini. Wah, dosa. Saudara tahu patih itu nggak pernah duduk di sebelah kanannya raja. Selalu ada di sebelah kirinya. Karena raja di atas, ini bawahannya. Itu konsep dari beberapa konsep berpikir raja. Kalau begitu, maka Yesus pasti ada di bawahnya Allah Bapa. Kedudukannya tidak sejajar. Tapi menarik, orang Yahudi mengerti kenapa dia harus di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu diartikan dia sederajat dengan Allah, tetapi dia juga memiliki kuasa. Sharing power istilahnya, berbagi kuasa dengan Allah. Maka jangan heran kalau ketemu pasal yang ke-8 ini pada ayat-ayat yang ke-38, 39, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, ini semua penguasa bumi ini sudah ditaklukkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sudah harus memahami ini, Yesus berarti di sebelah kanan bukan hanya yang posisinya biarlah enaklah di sebelah kanan, yang sebelah kiri ada pote misalnya gitu. Enggak ada pikiran gitu ya. Oh di sebelah kiri ada yang lain, enggak. Memang Allah ingin menyejajarkan Yesus, atau Yesus memang sejajar dengan Allah dan dia berbagi kuasa dengan Bapa. Maka dia menaklukkan baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, penguasa-penguasa di bumi maupun di surga, semuanya tunduk oleh Kristus. Wah, saudara, kalau saya berpikir gini, bersyukur Anda punya Yesus. Dan tidak cukup hanya dengan kata itu, diakhiri dengan bahkan Yesus menjadi pembela. Besok dicari ya, kalau ketemu dengan bahasa Yunani, bahasa Inggris,
tidak disebut Yesus pembela. Bahasa asingnya lebih banyak menuju pada Yesus berdoa buat kita. Aneh ya saudara? Saya ulangi lagi, di tengah pemulihan, ini perjalanan hidup, kita banyak masalah. Lalu kemudian Yesus meyakini pemulihanmu pasti akan jalan. Karena apa? Karena persoalannya adalah aku tidak ada yang menggugat. Tapi juga dia ngomong, aku juga tidak akan menghukum. Karena tidak ada orang yang bisa menghukum kita. Alasannya, Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi juga bagian keempat ini penting. Yesus menjadi pendoa buat kita. Nah, agama lain itu mintanya nabinya didoakan. Betul. Itu kan mendoakan siapa? Tapi hari ini kita ketemu Bapakmu mendoakan buat kita. Sepanjang perjalanan ketika kita banyak masalah tadi, untuk menyelesaikan hidup kita sampai pada akhir itu ada Bapak yang mendoakan. Bapak itu senang nggak didoakan? Model zaman sekarang itu kan gitu, saudara. Anak banyak masalah, ya, di rumah sakit, lagi sakit. Pak pendeta minta datang berdoa saja, enggak datang, itu dua kali minta ampun, saudara. Saya ini sudah, saya sampai heran itu. Baru ditekani, didoakan, langsung dia ngomong, wah, maklong aku, seneng. Mengapa didoakan kok seneng? Karena ada kelegaan, ada yang mendampingi. Kata pendoa ini oleh lembaga penafsiran beberapa orang itu adalah di Yesusnya Allah itu mendampingi kita dalam menjalani hidup selama dipulihkan sampai nanti ketemu Bapa di surga. Itu dia mendampingi dan menolong kita. Ayo saudara, kalau gitu apakah kita mau gampang, maaf bahasa saya, keceklik, api ini loro, gampang putus asa? Kalau Allah sudah menjadi pembela atau pendoa buat kita, jangan, ya, pertahankan iman. 14 teman kita yang akan dibaptis hari ini saya pesan, walaupun nyawamu menjadi taruhannya, saya hanya ngomong, tidak ada yang menghukum engkau, tidak ada yang membuat engkau menggugat engkau, maka pertahankan imanmu karena Yesusmu telah diberikan untuk hidup sampai akhir, ya. Bagian yang ketiga menarik, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Supaya pemulihan ini wujud nyatanya nampak jelas, kita sekarang gambaran anaknya nanti akan nampak nyata kelak, maka kalimatnya adalah Yesus sama, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketemu dengan ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu, kalau saya membaca ini, saya memberi komentar, Tuhanlah yang mempertahankan kasihnya tinggal di dalam hidup umatnya. Soal materi dan kesenangan di dunia itu bagian yang kedua. Allah memulai sesuatu dengan kasihnya yang sungguh-sungguh sampai dia mempertahankan supaya kasih itu tidak lepas dari hidup orang Kristen. Orang Kristen kadang-kadang malah pengennya kalau ada masalah banyak kan lari dari kasih Allah aja. Mas kuat aku nangis orang gerejo-gerejonan nggak ngono, apalagi nek kecepet bentur, ada friksi, ada masalah dengan Pak Pendeta dan lain suara gerejo-gerejonan, gerejonya ngeluar hati kan gitu, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, Allah mempertahankan kasih yang telah diberikan buat kita ada dalam hidup. Dan menurut saya itulah sebuah pemulihan sejati. Kalau engkau menyadari Allah itu memberikan dan mempertahankan kasihnya yang telah diberikan untuk kita. Saya menulis sebuah kalimat pendek dari seorang bernama Blaise Pascal. Ini Pascal bukan orang ahli kimia, tapi dia adalah ahli teologi yang baik. Dia berkata gini, Anda bisa menghancurkan hati Tuhan, ya,
Hati Tuhan bisa sedih nggak ketika kita berbuat dosa? Selalu sedih banget. Maka Alkitab kita kadang ada tulisan Allah berduka. Hatinya sedih. Namun dia tambahkan, namun Anda tidak bisa menghancurkan kasih. Wah, saya rasa jujur saudara, ini membuat hati saya mengadu bangga ada Allah yang kasihnya tak terhancurkan walaupun hatinya dia hancur. Cewek-cewek, cowok-cowok yang punya pacar, saya tanya, kalau engkau broken heart gitu, hatimu sakit, wah pacaran bertahun-tahun tiba-tiba diselingkuhi, bahasa modern baru saya mulai mengikuti ditikung gitu ya. Kurang mungkin aku pas wong tua mikirnya ditikung, dibiengke ngono lho saudara. Ketika ditikung hatimu sakit enggak? Yang muda-muda itu yang pas di pacaran terus, waduh jebule selingkuh gini-gini, waduh sakit. Saya tanya, kasihmu ada enggak setelah saat itu? Ayo, serius yang muda-muda ini, kasihnya masih ada? Buruk-buruk kasih Pak. Apa tengah balang waktu itu? Ya kan ini mana saudara? Tapi Allahmu tidak model gitu. Ini rame-ramenya Bapak itu namanya siapa? Yang meribut perkara kok dia selingkuh dengan mantunya Dewi itu kok masih tompol. Wah lama banget saya kalau baca itu sedih. Pokoknya apa dirikan LBH dengan baik, dirikan ini pelayanannya. Bang, saya ketemu dengan Bang karena Bang ikut sebuah kelompok Kristen yang mengobarkan semangat, malah dia cerai dengan istrinya, dia sakit hati. Tapi di tengah-tengah itu saya bertanya secara serius dengan batin saya, kalau hatinya rusak, hatinya pecah, pertanyaan saya, kasihnya masih ada enggak? Enggak mungkin ada. Juga enggak. Tapi Allahmu kau sakiti berkali-kali, kasihnya tidak pernah lepas dari itu. Hebat bukan? Masa Allah yang seperti ini saudara mau tinggalkan? Saya itu kadang-kadang, wah, kita mengungkai hati Tuhan berulang kali. Kalau boleh itu, kalau Allahnya jengkelan itu saudara harus dibites gitu. Oh mati boleh. Enggak ya saudara. Serius saudara. Inilah yang dinyatakan oleh Alkitab kita. Sehingga dalam kitab Timotius juga berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yes. Itu konsepnya kasih, itulah konsepnya pemulihan dalam hidup kita. Pertanyaan saya bagian yang terakhir itu adalah, kalau Allah itu sudah memulihkan spirit kita, walaupun kehidupan kita di dunia banyak persoalan datang, apakah engkau masih fokus pada yang duniawi atau justru hal yang rohani? Ini pertanyaan penting. Apakah kita selalu memikirkan ikut Yesus kok Yesus berkuasa terus, tapi lupa bahwa hidupmu telah dipulihkan, engkau sudah terima keselamatan besar. Tapi bagian kedua, apakah kita bersedia mempertahankan kasih yang Allah sudah tanamkan dalam hidup kita, lalu kasih itu kita kobarkan kemana dulu? Kalau begitu, hari ini saya mengakhiri Selamat Paskah, dan kiranya Allah yang memulihkan itu mengasihi engkau sampai akhir hidupmu, pertahankan iman sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Haleluya. Ini Paskah yang keberapa saudara ikuti, saya tidak pernah mengerti. Dan saya juga tidak pernah memikirkan saudara mengikuti, lalu kemudian saudara memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga tidak pernah mengerti dan tidak peduli itu hal itu. Tapi yang saya pedulikan adalah, apakah kamu mau fokus pada nilai-nilai duniawi sehingga kau gampang putus asa ketika hidup menjalani pemulihan yang telah Tuhan lakukan. Dan Tuhan sudah mempertahankan pemulihan itu dengan kata, aku tidak ada yang membuka, tidak ada yang menghukum lagi, tidak ada yang memisahkan kasih Kristus dari hidup. Apakah kita hari ini mau komitmen, aku tetap mau mengikutmu? Kalaupun di dalam dunia ini aku banyak persoalan datang, aku tidak akan pernah lari daripadamu.
karena dunia tak akan mampu memisahkan aku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku sendirian, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau ada untuk kami, dan Engkau berikan segalanya yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur, karena setiap kali kami merenungkan mengingat Paskah, yang merupakan jaminan kemenangan yang sudah melakukan bagi kami. Kami bukan lagi orang-orang yang kalah. Selama kami memandang Tuhan, selama kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang menang. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan dan pergumulan, hasil akhir adalah kemenangan. Sebab kemenangan itu sudah Engkau mulai dan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh memperingati, mengenang kembali peristiwa yang sungguh luar biasa. Kematian Engkau kalahkan, maut Engkau kalahkan, dan kemenangan yang menjadi harapan kami Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya panggil yang akan
dibaptis nanti jam 10 bisa maju ke depan untuk diketahui oleh jemaat. Ini yang patut tahu, mungkin ada yang tidak patut juga, tidak apa-apa. Silakan maju. Nanti kita doakan ya setelah dari akhir ibadah ini. Mari, yang mau baptis silakan maju ke tempat ini. Ya, supaya wajah-wajahnya dikenali. Walaupun nama-namanya sudah 2 kali disebut, tapi siapa mereka? Ya, mari. Nah, inilah. Agak geser sana sedikit, geser. Ya, ini kosong masih ya. Nah, geser. Baik, inilah kekasih-kekasih kita, anak-anak kita yang pada hari ini tepat dengan hari Paskah, mereka akan menerima sakramen baptisan air. Bapak Ibu, mereka butuh terus kita doakan agar mereka tetap setia sekalipun ada tantangan. Mereka malah bisa juga terlibat dalam pelayanan. Ya, mereka bisa menggunakan talenta karunia yang Allah berikan supaya ada banyak orang diberkati lewat pelayanan saudara-saudara kita. Dan satu pengumuman lagi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu, nanti kita akan doakan yang akan dibaptis, dan juga ada pengumuman setelah ibadah ini selesai, kita akan mendapatkan telur Paskah. Ya, jadi saudara tidak perlu rebus lagi, ikannya sudah matang. Ya, jadi tinggal dimakan saja, ya. Nah, bagi anak-anak kecil, ya, tidak menerima karena besok akan menerima irisannya. Jadi ini telur disediakan bagi yang dewasa dan yang remaja. Itu saja Bapak Ibu. Mari kita bagi berdiri, satu orang nanti dapat satu ya. Kita akan bagi berdiri, kita akan doakan kekasih-kekasih kita yang hari ini akan melaksanakan atau menerima sakramen baptisan air. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, anak saudara kami yang kami kasih, yang pada hari ini akan menerima baptisan air. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, Juru Selamat yang mengasihi mereka. Saat ini kami berdoa, tangan Tuhan yang memberkati mereka, tangan Tuhan yang meneguhkan hati mereka, tangan Tuhan sendiri juga yang akan terus melindungi komitmen mereka, agar komitmen mereka mengiring Tuhan terus mereka pegang sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Engkau sendiri akan memakai hidup mereka menjadi berkat lewat karunia talenta yang ada pada mereka. Tuhan pakai hidup mereka bukan hanya di gereja lokal, tapi mereka juga boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan mereka, bagi teman sekolah, bagi keluarga mereka, bagi sejauh orang yang berjumpa dengan mereka. Tuhan memakai mereka dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau setia mendampingi mereka dan menuntun terus langkah-langkah mereka. Berkat Engkau curahkan kasih mereka. Pagi ini juga kami berdoa terus Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini. Terus Tuhan tolong berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu kepada pemimpin tertinggi bangsa kami, Bapak Presiden, dengan semua jajaran yang ada. Berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu agar mereka bisa bekerja dan menghasilkan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa ini. Berkati TNI Polri yang terus-menerus menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Berkati Tuhan TNI Polri yang ada. Berkati juga Tuhan para tim medis, para dokter yang juga berjuang keras. Berkati mereka dan tolong mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sebentar kami pulang, kami menyerahkan perjalanan kami kepada Tuhan. Engkau menghantar kami sampai ke rumah kami, bahkan seluruh pekerjaan kami hari ini Engkau turut campur tangan dan Engkau turut mengajukannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kekasih Tuhan, mari kita angkat hati kita sekarang di hadapan Tuhan. Terimalah, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Bapa, penyertaan dan